Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini bertepatan dengan saum atau puasa yang ke-19. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang hubul waton. Hubul waton atau cinta tanah air. Cinta tanah air. Tentunya tanah air yang mana yang harus kita cintai? Tentunya tanah air di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, di mana kita berada, di mana tempat kehidupan kita, yakni tanah air negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana saja yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita cintai adalah negara yang meliputi wilayah dan kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai dengan Pulau W, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari 141 bujur timur sampai dengan 195 bujur timur. Negara Republik Indonesia yang begitu luas. Pertanyaan, kapan lahirnya negara Republik Indonesia? Secara historis dan de facto, atau secara de jure dan de facto, negara Republik Indonesia dilahirkan sejak diproklamasikan oleh proklamator kita Soekarno-Hatta, yakni tanggal 17 Agustus 1945, yakni 17 Agustus 1945. Tentunya bertepatan dengan bulan sekarang, karena pada waktu itu bulan atau hari ke-10 bulan puasa, hari Jumat, tepatnya di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Selatan. Nah, jadi proklamasi Republik Indonesia lahirnya bertepatan dengan bulan puasa pada tahun 1945. Anak-anakku yang berbahagia, kita lihat di mana Republik Indonesia atau yang mana Republik Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke itu di mana? Dari 141 bujur timur dan 191 itu di mana? Negara Indonesia adalah negara yang sangat rawan, negara yang sangat potensial untuk rapuh. Misal Republik Indonesia berada di posisi silang. Republik Indonesia berada di keuntungan tentunya, menjadi potensi untuk memperkaya diri. Indonesia di antara dua benua besar, Indonesia berada di dua samudra besar juga, yakni dua benua besar, Asia di barat dan Australia tentunya di timur. Di barat dengan kepulauan dan penduduk yang banyak, sedangkan di timur kepulauannya besar, penduduknya masih kurang. Mau kemana kita? Kita mau berpindah ke barat dengan berdesak-desakan, atau kita mau ke timur dengan daerah yang sangat luas? Jika kita cinta tanah air, tetap kita hubul waton, maka kita akan mempertahankan Republik Indonesia. Kita akan mempertahankan Republik Indonesia. Kemudian negara Republik Indonesia berada di dua samudra yang besar juga, yakni Samudra Hindia di selatan, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Pasifik di utara. Di selatan begitu luas sehingga batasnya ke Afrika sana, ataupun tidak terbatas ke Atlantik. Kemudian Pasifik di utara, jika kita berenang ke sana tentunya sampai ke Amerika. Posisi silang, perjalanan dan alur transportasi antar benua. Jadi kalau yang mau lewat tentunya dari Asia ke Australia juga harus lewat Indonesia. Begitu juga dari Pasifik ke Hindia juga harus melalui Indonesia. Maka Indonesia satu pada posisi menguntungkan, dua pada posisi juga dirugikan. Diuntungkan jika mereka yang lalu lalang, jika mereka yang lewat tentunya berbelanja rempah-rempah yang di Indonesia, tetapi bagaimana kalau yang lewat itu mengambil kekayaan, menyolong kekayaan, maka kita sangatlah dirugikan. Secara umum, apa dasar nasionalisme kita? Maka nasionalisme kita harus didasarkan pada nilai-nilai kita sendiri, pada nilai-nilai yang dicakup pada satu kesatuan yang utuh, yakni Pancasila. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nasionalisme kita harus berdasarkan Pancasila. Cinta tanah air kita harus berdasarkan Pancasila. Hubul waton kita harus berdasarkan Pancasila. Mana Pancasila? Pancasila yakni satu, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan lima, keadilan sosial Republik Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, implementasi bagaimana yang harus kita realisasikan dalam kehidupan hubul waton, yakni kita harus mempertahankan ideologi. Tadi ideologi yang berdasar Pancasila, ideologi yang berdasarkan Pancasila. Pernahkah ideologi negara Indonesia akan digantikan? Tentunya pernah. Maka Republik Indonesia tetap mempertahankan ideologi kita. Pernah akan diganti dengan Nasakom, nasionalis komunis, pada tahun 1965. Tetapi apa? Cinta tanah air kita dibantu dengan rakyat dan ABRI kita pertahankan. Maka lahirlah apa yang disebut dengan kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila.
Negara Republik Indonesia tidak diganti dengan nasional komunis, tetapi tetap mempertahankan Pancasila. Kemudian yang kedua, politik. Politik Republik Indonesia adalah politik yang bebas aktif. Kita menentukan kehidupan berdasarkan ideologi bebas aktif. Bebas dengan siapa saja kita akan berhubungan. Aktif jika hubungan itu menguntungkan, maka kita tidak menghubungkan. Tetapi jika tidak, maka kita akan mundur secara teratur untuk mengendalikan diri dan berdiri di negara kita sendiri dengan cita-cita sendiri. Kita tidak terbawa dengan arus blok. Ada blok barat, ada blok timur dulu. Tetapi sekarang tidak demikian. Sekarang tetap mempertahankan, kita membuat negara non-blok. Kita membuat kumpulan negara-negara yang netral, tidak memihak. Ideologi, politik, dan ekonomi. Ekonomi Republik Indonesia tetap mempertahankan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan, ekonomi yang tidak liberalis, dan ekonomi yang tidak sosial. Kita mempertahankan ideologi yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni perekonomian berdasarkan kekeluargaan. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya negara Republik Indonesia, hubungan antar manusia, hubungan antar negara, tentunya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan. Kita yang ramah tamah, kita satu dengan yang lain, kita campur suku dengan suku, kita toleransi, kita tidak membeda-bedakan antar suku, antar agama, tetapi sama-sama berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia Indonesia yang cinta tanah air, yang hubul waton, kekeluargaan, kekerabatan sosial budaya, tidak menggunakan kebudayaan asing, tetapi tetap menggunakan kebudayaan sendiri. Kita cinta tanah air, tetapi tidak menolak kebudayaan asing. Kebudayaan yang datang dari luar difilter dengan Pancasila, disaring dengan Pancasila, agar Pancasila dan nilai-nilai Pancasila tetap berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan Indonesia juga tidak menggunakan alat-alat dari negara lain, tidak mengundang negara lain, tetapi pertahanan dan keamanan kita menggunakan sistem hankam rata, menggerakkan seluruh Republik Indonesia, memberdayakan seluruh warga masyarakat Republik Indonesia untuk membela tanah air. Hubbul waton, cinta tanah air, dibalikannya dengan patriotisme, membela tanah air. Hubbul waton, nasionalisme. Nasionalisme berkembang menjadi patriotisme. Bagaimanapun Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan demi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, itu saja kiranya yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi, mempertahankan dan membina Republik Indonesia yang kita cintai, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.